berarti belum benar. Mau orang mana Afrika itu Pamulang ini tetap aja sama, harus ngikutin Quraisy. Arab Quraisy, bukan asal Arab ya. Dan Arab Quraisy itu sudah dibakukan dan dibukukan di mana, di kitab tajwid. Itu masalahnya. Dibakukan dan dibukukan. Makanya kalau baca sesuai nggak dengan kitab tajwid? Kalau sesuai berarti benar. Makanya namanya ini praktek, harus ada gurunya. Nggak ada gurunya gimana mau praktek? Kalau kata Pak Jojo teori doang, gitu. Gitu. Ya pakai langgam ya bagus, dan itu memang bacalah Al-Quran dengan nada dan suara yang bagus. Memang begitu. Oh, sinyal. Ya, mau langgam apa saja, asal Pak, asal sesuai dengan tajwidnya boleh Pak. Mau langgam apa aja. Memang yang bagus ya langgam yang sudah ada. Lagu-lagu qiraat. Tapi lagu Jawa Sunda boleh aja, asal sesuai panjang pendeknya, sesuai makhrajnya benar-benar. Cuman bisa apa enggak? Itu masalahnya. Masalahnya bisa enggak dengan langgamnya terus ngikutin aturan tajwidnya. Kalau Madura banyak tajwidnya. Ya begitu. Dah boleh begitu. Ini susah semuanya ditasdid semua. Begitu kira-kira. Jadi boleh saja mau langgam Jawa, langgam Makassar, Madura, boleh asal sesuai dengan aturan tajwid. Nyesuaiin secara tajwid itu yang susah masalahnya. Kalau bisa monggo buat saya, gak ada masalah. Karena tidak ada aturan harus menggunakan langgam Arab, tidak ada Pak. Hadis yang mengatakan baca Quran harus sesuai langgam Arab, nggak ada itu. 5 apa? Oh lagu, itu lagu namanya, lagu tilawah. Lagu tilawah 7 Pak. 7. Ya di seluruh dunia Pak, bukan di Indonesia doang, seluruh dunia. Itu pun faktanya Pak, faktanya banyak orang Indonesia yang juara di Arab. Itu faktanya. Jadi logikanya orang Indonesia nggak bodoh-bodoh amat kali. Faktanya dia juara. Baik yang anak-anak kemarin dari NTB udah anak tiba juara di internasional di Irak. Berarti logikanya orang Irak kalah orang Indonesia kan? Arab dan sekitarnya lah kan, negara-negara Arab kalah berarti. Itu yang masih anak-anak. Gitu. Kalau yang dewasa, yang tahfidnya pun, yang hafalan Qur'annya pun, faktanya dosen IKI, dokter siapa itu menang juara di Turki Pak. Menang juara 1. Nah, berarti mohon maaf, hafalannya juga orang Indonesia nggak bodoh-bodoh amat. Faktanya dapat juara. Dan dosen saya, Ustadz Muhsin Salim, itu tahun 84 sudah juara MTQ internasional di Turki tahun 84. Nah, itu artinya sudah lama orang Indonesia juga dapat juara. Walaupun mohon maaf, PT IKI dulu gurunya orang Mesir. Guru aslinya orang Mesir, syekh dari Mesir. Begitu balik faktanya banyak yang penerus-penerusnya yang juara. Gitu kira-kira. Dedengkosnya dulu dari sono memang. Gitu. Hasil dosen syekhnya dari Mesir. Makanya sekarang banyak orang-orang Mesir yang mereka juga tidak meremehkan Indonesia, sehingga banyak orang-orang pintar ke Indonesia, mau ngajar di Indonesia atau belajar. Banyak itu, termasuk di Pondok Cabe. Itu sering dari Mesir itu. Sering. Ya ada yang ngajar, ada yang sambil belajar kali. Karena masih muda-muda gitu, kira-kira gitu. Luar biasa. Ya, gitu ya. Oke, apalagi pertanyaannya? Ini Pak, saya di Quran ini Ya. At-Taubah ya. At-Taubah. Itu tidak ada bismillahnya. Terus di sampingnya itu ada a'udzubillahi minan nari wa min syarril fitnah. Wa min ghadabil jannah. Nah, jadi begini, surat At-Taubah itu satu-satunya surat yang enggak ada bismillahnya. Kenapa? Coba ayat pertama terjemahin, Pak. At-Taubah.
Ayat Inilah pertama. pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad pada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka untuk tidak saling berperang. Nah, jadi ayat pertama memahamkan kita bahwa itu ayat lagi membenci orang, Pak. Kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, itu nggak nyambung, Pak. Maka tidak ada bismillahnya. Satu-satunya surat yang tidak ada bismillah, surat At-Taubah. Sebelum selesai, sebentar. Karena tidak ada basmalahnya, akhirnya diusulkan, disarankan para ulama untuk bikin doa tadi sebelum baca surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaiton. Nah, itu yang di pinggir itu. Itu dulu sebelum baca. Tapi tidak semua Quran ada. Itu Quran Indonesia. Quran Arab nggak ada. Gitu kira-kira. Ya. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, apa ayat kursi? Ayat kursi. Ya, kalau ayat kursi boleh nggak baca bismillah? Boleh. Nggak baca? Boleh juga. Dua-duanya boleh. Iya, kalaupun artinya yang tidak boleh cuma surat At-Taubah. Memang gini, ada akhlak di dalam baca Al-Quran. Akhlaknya baca bismillah kalau dimulai dari awal surat. Kecuali At-Taubah. Ada kecualinya, kecuali At-Taubah. Kalau di tengah-tengah surat, nggak baca basmalah, nggak apa-apa. Bahkan banyak ulama mengatakan nggak usah baca basmalah. Tetapi kalau di awal surat, baiknya baca basmalah. Itu adabnya. Namanya adab, kalau nggak dipakai berarti nggak dosa, cuman akhlaknya kurang lah, kira-kira gitu. Khususnya akhlak membaca Al-Quran. Penghormatannya kepada Quran kurang. Begitu. Pemisah surat atau hanya awalan? Semua ayat, semua surat Al-Quran itu ada basmalahnya kecuali At-Taubah. Tadi pertanyaan Taubah. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa Bismillah itu pemisah surat. Bisa juga diterjemahkan begitu. Tapi menjadi awal surat, iya juga. Tapi Bismillah ada di dalam surat. Satu ayat Bismillah. Nah, itu melengkapi bahwa basmalah itu di dalam Al-Quran itu tetap 114. Maka ada di surat apa? Bukan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahnya Nabi Sulaiman. Bismillahnya Nabi Sulaiman itu bisa semut nurut, ababil nurut. Gitu kira-kira. Jadi bisa menundukkan hewan-hewan. Nah, bismillahnya Tajainuddin bisa nggak nundukin hewan? Jadi nundukinnya dengan bismillah. Nundukin jin pakai bismillah, Pak. Jadi jangan dianggap enteng bismillah itu. Banyak orang nggak mau baca bismillah, termasuk baca Quran nggak baca bismillah. Kalau jangan, ya boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau saya tetap bismillah itu penting. Oke, kalau dalam surat potongan Al-Quran kalau imam baca itu bismillahnya dikeraskan atau dalam hati aja. Nah, Di situ saya agak bingung. Menurut saya seperti apa gitu? Apakah dikeraskan boleh atau di dalam hati? ya. Ada pendapat bahwa ketika jadi imam, bismillahnya dikerasin apa enggak? Kalau saya termasuk yang dikerasin. Enggak dikerasin boleh enggak? Boleh. Bahkan Baca Bismillah. kalau Fatihah wajib pakai bismillah. Kalau Fatihah. Tapi kalau suratan tadi boleh baca, boleh enggak? Boleh baca enggak? Kalau saya baca. Kalau di awal surat harus baca. Gitu kira-kira. Dalam rangka tadi menghormati Quran. Termasuk adab membaca Al-Quran. Kalau misalnya di rakaat pertama kita bacanya Al-Ikhlas misalnya. Ayat kedua nggak boleh mundur. Ayat kedua surat apa? Rakaat kedua harus Al-Falaq atau An-Nas. Nggak boleh mundur.
Itu akhlaknya begitu. Itu akhlak Dalam bacaan sholat. Dalam bacaan sholat maupun nggak sholat. Oh, jadi bacaannya urutan itu juga. Urutan dari depan. dari utas Urutan dari depan. di atas Berdasarkan apalah. Berdasarkan, ya memang kalau nggak hafal nggak bisa ya. Ya jangan, ya harus hati-hati, harus tahu. Ini yang begitu itu kan nggak pernah taksin beres itu. Nggak pernah dibahas. Ya. akhlak atau gimana kalau dalam sholat itu baca harus yang berurutan sesuai. Jadi kalau Ya itu tadi kan saya bilang akhlak membaca Al-Quran. Makanya yang ada pembaca Al-Quran. Ketika sholat misalnya tadi, Jadi boleh Al-Baqarah berapa ayat gitu kan. Nanti di rakaat kedua di surat lain mundur setelahnya. Mundur. Biarpun sama-sama Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah belakang langsung ke depan. Enggak juga. Tetap Al-Baqarah dari atas ke bawah. Misalnya yang pertama ayat di 1 sampai 5 misalnya. Ayat kedua ya berikutnya ayat 100 sampai 200 boleh. Jangan ayat 100 terus naik ke 1 2. Itu adabnya. Masuk adab ya. Adab. Jadi prakteknya itu imam pun ya ada semaunya. sesuai dengan hafalannya tadi. Ya semaunya sih semaunya itu. Ya itu karena dia nggak matang lah kira-kira gitu. Ya kalau boleh, cuman kurang adab gitu doang. Kan kurang adab nggak dosa, tapi kalau keseringan ya ngeselin. Kira-kira gitu. Termasuk adab kepada Al-Quran itu, naruh apapun, termasuk ini, kacamata nggak boleh ditaruhin Quran, bawahnya itu. Itu kurang adab itu. Lah iya. Khawatirnya, mohon maaf, khawatirnya, kalau lagi belajar Quran, Qurannya nggak mau dekat, nggak bisa-bisa. Memang bukan matematik. Salah satu orang nggak bisa, pengaruhnya dari asal tadi tidak menghormati Quran, adabnya kepada Quran kurang. Termasuk hatinya nggak bersih. Ya kalau hatinya nggak kelihatan Pak, tapi kalau naruh ini kelihatan. Mendengar di kantor gini adab. Jadi itu kira-kira itu memuliakan Al-Quran. Jadi kalau naruh apa-apa, ya jangan di bawah Quran. Qurannya harus di atas. Nah kalau ini sama-sama Quran ini. Ya walaupun kalau bisa jangan sih, tapi sama-sama Quran gitu. Masih nggak apa-apa gitu. Jangan buku di atas Quran. Quran harus di atas. Kalau membawa Quran jangan begini Pak. Ini dipantatin namanya itu. Di atas pantat. Kayak orang bawa Injil itu. Ya itu dia. Orang bawa Injil biasa aja dia. Ya orang bawa Injil yang benar-benar juga begini kan. Iya. Yang begini yang kurang adab. Sama Injil juga begini kan. Karena kitab suci. Termasuk itu Injil kan masuk dalam agama samawi. Kitab Iya betul. kitabnya sama. Ada yang sama. Nah, ya kalau termasuk mohon maaf adab kepada guru. Hati-hati guru ini kadang-kadang ya kan guru tidak semuanya nyenengin ya. Tidak, guru juga manusia bisa jadi salah. Tetapi kalau guru yang ikhlas harus hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita ya mohon maaf membuat marah guru terus gurunya nggak rela ilmunya diambil. Hilang semua tuh Pak. Yang sudah diajarkan tuh hilang semua. Tadinya bisa, jadi nggak bisa. Kan Pak Kiai kemarin pernah ngomong yang jadi pembantunya